Halo, selamat pagi para peserta webinar tanggal 9 September 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah join di webinar kali ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk materi webinar kali ini mengenai iLogistic and Field Management Solution yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Hanggar Cahya Kusuma selaku Managing Director PT Evorel Citra Utama, dan juga nanti ada rekan kami Pak Hari Wicaksono dari IT Manager PT Pasa Delta Control. Sambil menunggu peserta yang lain join, nanti untuk webinarnya akan kita mulai pukul 10:10. Dan ini ada sedikit video mengenai solusi produk kami yang di iLogistic and Field Management Solution. Mega yang tadi sekian 435 ya? Oh, udah diatur. Oh, udah. Masih.
Oke, halo. Oke, karena sudah pukul 10:10, kita mulai aja webinarnya. Dan untuk para peserta yang baru saja join, perlu kami informasikan untuk materi webinar kali ini mengenai iLogistics and Field Management Solution yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Pak Hanggar Cahyakusuma selaku Managing Director PT Evoral Citra Utama. Dan juga nanti ada rekan kami juga Pak Hari Wicaksono selaku Bizdev Manager PT Asa Delta Control. Dan nanti kalau misal ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan bisa ditulis di kolom chat atau nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan setelah sesi presentasi selesai. Dan mohon dibantu untuk di mute voice-nya ya Bapak Ibu supaya bisa kondusif saat presentasi. Oke, selanjutnya untuk materinya bisa disampaikan oleh Mas Hanggar. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih telah mengikuti pada webinar pagi hari ini. Jadi pada webinar kali ini saya akan ditemani oleh salah satu dari partner kita juga di bidang solusi. Jadi akan ada beberapa sesi untuk webinar kali ini. Pertama, saya akan perkenalkan saya Hanggar Cahyakusuma dari PT Evoral Citra Utama, di mana kita adalah Premier Channel Partner dari Advantech dan kita ada 3 kantor sekarang, ada di Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya.
Kita berdiri sejak 1994 dan merupakan channel partner Advantech. Kemudian kita juga dapat gelar kebetulan di Outperforming Partner. Fokus kita ada di Industrial Computer, Automation Control System, dan juga Transform Total Solution Provider. Oke, kemudian sedikit juga saya informasikan terkait dengan bisnis kita. Jadi layer bisnis kita ada 4 yang kita fokuskan. Yang pertama kita ada di manufacturing, power energy, transportation, dan juga mining. Nah, pada webinar kali ini mungkin kita akan lebih banyak membahas di sisi transportation dan mining. Oke, jadi 3 agenda rencananya pada pagi hari ini yang kita sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan transportation and heavy duty vehicle solution, kemudian industrial tablet application, dan juga cold chain solution system. Dan kemudian nanti di terakhir akan ada success case atau implementasi di lapangan yang akan disampaikan oleh tim dari Pasar Delta Control. Sebelum kita mulai, kita bahas sedikit dulu terkait dengan digital sekarang di dunia. Kita backdate di tahun lalu 2019. Jadi kemarin webinar kita memang sering membahas, kalau ada dari rekan-rekan yang selalu mengikuti di webinar kita, fokus bahasan kita paling banyak adalah di sisi industri solusi di industri maupun di public environment. Oke, mungkin yang baru join bisa di mute untuk mic-nya. Nah, kemudian pada sesi webinar kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih IoT di logistik, bagaimana sih IoT di mining maupun di implementasi yang lain di luar manufacturing. Seperti itu. Oke, kita lihat sekarang di data dari 2019. Pertama, ini dari Hotsuite ya. Dari total 7.676 miliar total populasi, sekarang sudah yang menggunakan smartphone itu sekitar 5.112 miliar pengguna smartphone. Kemudian dari semua pengguna handphone atau smartphone itu, kalau kita tarik lagi, berapa sih yang menggunakan internet user? Itu sudah mencapai 4.388 miliar. Artinya hampir ini lebih dari 50% dari total populasi sudah menggunakan internet. Kemudian yang aktif di media sosial ada sekitar 3.400 dan juga yang di mobile sosial media user juga ada sekitar 3.200. Artinya 50% lebih pengguna di dunia itu, populasi di dunia sudah menggunakan internet atau sudah banyak tahu terkait dengan internet. Oke, sekarang kalau kita lihat sekilas bagaimana digital transforming di industri mining. Apa sih sebenarnya apa saja IoT yang kita bisa kerjakan di mining? Kalau sebelumnya di industri itu cukup banyak yang kita bisa lakukan di industri, factory, public service, dan lain-lain. Nah, bagaimana sekarang kalau kita melihat salah satunya di market mining? Oke. Ini sebutannya macam-macam ya. Kita bisa menyebut, kalau saya bisa menyebut di sini adalah mobile data terminal atau MDT. Atau orang bisa nyebut vehicle monitoring atau yang lainnya, itu sebutan silakan. Intinya adalah bagaimana sekarang data-data yang ada di sebuah vehicle atau kendaraan-kendaraan di mining itu bisa termonitor semua di kantor pusat. Kita bisa mapping di mana dia berada. Kemudian di situ dari operator atau driver juga bisa ngasih informasi feedback. Jadi nggak hanya kita ngelihat, tapi dia ada informasi feedback. Dan kemudian kita juga tahu healthy dari condition vehicle-nya. Seperti apa sih kondisinya, kondisi sedang prima atau tidak, kondisi sedang bagus atau tidak. Seperti itu. Oke. Ini salah satu contoh gambarannya. Jadi bagaimana sih cara kita memaksimalkan production dengan IoT? Salah satunya saya di pembahasan yang pertama adalah di mining. Tapi implementasi ini nggak hanya di mining ya. Ada yang juga seperti video di awal tadi, ada yang ini diimplementasikan di sebuah bus atau public transportation. Itu juga cukup banyak. Jadi bagaimana misalkan di public transportation, bagaimana kalau kita ingin naik sebuah bus tapi nggak tahu ini bus ini jam berapa datang. Tapi kalau dengan IoT, itu
itu bisa tahu lokasinya sudah sampai mana, estimasi dia sampai ke sini tuh jam berapa, seperti itu. Sehingga kita nggak hanya menunggu sampai bus itu datang, tapi kita juga bisa mantau sampai di mana bus ini sekarang, seperti itu. Nah ini contohnya apa sih salah satu sampel aja yang kita ambil dari sebuah vehicle. Jadi di sini kita tambahkan salah satu unit kita yaitu track 773. Nanti setelah ini akan ada penjelasan terkait apa sih unit track 773 itu. Oke, jadi unit ini nanti akan kita bahas detail. Yang pertama adalah maps atau location. Di mana lokasi dari vehicle ini sekarang, haul truck-nya itu sekarang posisinya ada di mana. Itu sangat penting juga. Jadi terkait untuk mappingnya, mau pengambilan material, misalkan mau pengambilan batu bara, itu mau ngambil di sisi yang mana, itu bisa dipeta-petakan. Dan kita bisa ngasih direction ke drivernya, bahwa oh jalurmu lewat sini loh. Kamu kalau lewat jalur yang lain ini terlalu jauh nanti, seperti itu. Sehingga produksinya bisa dimaksimis. Kemudian di situ juga ada monitor, kita bisa ngambil juga data sebuah kecepatan. Kamu terlalu rendah kecepatannya, kamu terlalu tinggi kecepatannya, itu membahayakan, seperti itu. Jadi alarm-alarm seperti itu juga nanti kita bisa dapat dari, kita bisa gunakan juga sebagai untuk maksimis produksinya. Kemudian full BBM atau bahan bakarnya, yang mungkin untuk vehicle yang menggunakan bahan bakar, sehingga jangan sampai ada downtime karena di tengah jalan kehabisan bahan bakar. Tapi ketika ada unit-unit yang bahan bakarnya mulai habis, itu ada supply yang langsung menuju ke pengiriman, sehingga itu real time semua. Kemudian user atau operator di lapangan pun bisa ngasih informasi, misalkan ada sesuatu hal yang terjadi di perjalanan, ada misalkan hujan atau tanah longsor, atau mungkin ada masalah pas itu di kendaraannya, itu si operator juga bisa nginfokan ke dispatch pusat. Misalkan dispatch pusatnya ada di office-nya. Dan yang paling utama dari semua ini adalah mereduce downtime. Itu yang selalu diharapkan dari sebuah production. Jadi production itu keinginannya adalah less downtime tapi high productivity. Itu adalah kunci di mana semua production yang diinginkan seperti itu. Jadi dari semua prosesnya itu adalah ujungnya nanti ke bagaimana kita bisa mereduce sebuah downtime. Ada beberapa produk nanti yang akan kita bahas, atau beberapa solution yang kita bahas. Yang pertama ada rugged panel PC, kemudian industrial tablet, dan juga rugged IoT gateway. Oke, yang pertama kita mulai dari rugged panel PC. Jadi ini yang kita gunakan di vehicle, baik di bus maupun di mining, atau di vehicle-vehicle yang lain, misal truk. Itu. Ya, kenapa sih harus ini? Kenapa nggak kita bisa pakai misalkan IPC komputer yang lain? Ya. Oke, yang pertama adalah temperatur ya. Ini di industrial grade product, jadi kita bisa bekerja di minus 30 sampai 60 derajat. Kemudian vehicle grade power support. Jadi di power untuk vehicle itu rata-rata menggunakan DC power, atau biasa ada yang dari aki atau power yang lain. Tapi kebanyakan kita selalu implementasi dengan dari mengambil power dari vehicle. Kemudian kita juga ada communication seperti Wi-Fi, LTE, ada juga GPS, jadi kita bisa tahu lokasi unitnya sekarang sedang di mana, dan NFC opsional. Jadi NFC ini misalkan ketika mungkin satu truk itu dikendarai oleh banyak operator, nggak hanya satu orang. Nah itu bisa didaftarkan dengan NFC. Jadi ketika dia naik, masuk, langsung tap NFC di situ, otomatis login sebagai operator ini mulai bekerja. Dia starting bekerja pada jam sekian. Itu. Kemudian yang tentu harus diperhatikan kalau kita naruh sebuah unit, sebuah komputer atau sebuah tablet di vehicle, itu yang harus kita perhatikan ada shock vibration-nya. Karena kondisi di lapangan itu vibration cukup tinggi. Kita ada yang, apalagi kalau di mining jalannya nggak selalu halus dan mulus seperti. Jadi shock vibration ini yang perlu kita perhatikan juga. Oke. Di mana saja sih kita bisa mengaplikasikan ini? Kita bisa mengaplikasikan ini juga di truk, trailer,
corporate fleet, container ships, komersial atau aircraft, dan tentunya heavy duty vehicle. Itu adalah beberapa segmen market dari track 773 ini. Oke. Kemudian ini juga yang cukup penting dan cukup diperhatikan bahwa ketika kita menaruh sebuah controller, IPC atau apapun itu di sebuah truk, itu kita tidak boleh mengganggu juga bagaimana pengemudi itu. Jadi kondisi pengemudi juga harus bisa tetap fokus di area pengemudinya. Jadi kita nggak bisa menaruh unit itu langsung di depan. Mohon yang baru gabung bisa dibantu mute. Jadi kita nggak bisa menaruh unit itu langsung di depan kita, karena itu akan mengganggu dari posisi driver. Sehingga kita perlu sebuah monitor atau sebuah unit yang kita bisa lihat dari beberapa sisi. Nah, itu pentingnya kita memilih sebuah hardware di dalam implementasi. Jadi kalau di kita ada namanya wide viewing angle sampai kurang lebih plus minus 85 derajat untuk horizontal dan juga vertikal. Nah, seperti gambar yang paling sebelah kanan. Jadi kita nggak harus menaruh unit itu di depan kita, tidak, tapi bisa di sebelah samping kanan maupun samping kiri, tergantung ergonomik yang pas itu di mana. Jadi yang terpenting adalah kita harus tetap beracuan pada safety, itu yang pertama, yang paling penting. Oke, kemudian kita comply terhadap hard shock and vibration standard. Jadi ini yang pasti hal wajib juga yang harus dipenuhi ketika kita ada project di vehicle, yaitu tentang vibration-nya. Apakah unit ini cukup kuat menahan sebuah vibrasi ketika vehicle itu berjalan, ketika kendaraan itu melewati sebuah jalan yang tidak bagus. Gitu. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah unitnya. Jadi kenapa ada 5 programmable hotkey di sini? Jadi artinya kok nggak pakai keyboard yang jumlahnya cukup banyak. Nah, karena unit ini memang dibuat untuk memudahkan si operator. Jadi dengan shortcut yang sudah dibuat cukup dengan 5 tombol ini, operator ini sudah mewakili apa yang akan disampaikan oleh operator. Jadi kita nggak terlalu banyak tombol nantinya. Dan itu nggak akan begitu banyak mengganggu dari sisi driver atau pengemudi. Jadi kalau misalkan ada urgency, misal kendaraannya mogok dan lain-lain, itu bisa pilih misal F1, F2, F3, F4, atau F5. Nah, itu tergantung dari fungsinya. Mau difungsikan sebagai apa saja dari tombol-tombol ini. Dan kita juga ada WiFi, LTE, mic kita juga ada. Dan juga brightness control, jadi kita bisa ngejust juga si operator misalkan kurang cerah atau jadi kita nggak perlu ngejust lewat software, tapi bisa langsung pencet-pencet di situ. Oke, ini real case-nya. Jadi semua covernya kita fanless, jadi unit kita nggak ada fan-nya sama sekali di sini, fanless, dan semua panas akan disebarkan di semua cover. Dan ini standar menggunakan VESA mounting. Oke, ini beberapa juga bottom view-nya ada I/O yang ada di dalamnya apa. Ini adalah I/O yang memang kita spesifikasikan khusus untuk kendaraan-kendaraan di transportasi ya, bisa dari bus, bisa truk maupun di mining. Jadi memang ini hanya difokuskan di market di situ. Ini salah satu contoh kalau kita mounting, dan juga ada IP54 I/O cover-nya. Artinya setelah kabel-kabel kita semua sudah pasang, nah itu kita bisa tambahkan IP54 I/O cover. Oke, aplikasinya sebenarnya di mana saja sih yang paling banyak? 11% itu digunakan sebagai HMI, atau Human Machine Interface. 36% paling banyak di heavy duty vehicle. Warehousing 33%, cukup besar juga. Port atau biasanya orang nyebutnya bisa terminal atau terminal peti kemas lah, seperti itu 7%, dan fleet management 13%.
Ini terbanyak digunakan sebagai warehousing maupun heavy duty. Kalau warehouse itu ya di truk pengiriman untuk memantau. Oke, kalau secara worldwide fokus market itu bisa pertama kita implementasikan di oil and gas, kemudian di heavy duty dan juga port. Ini salah satu juga project di Salt Mine. Jadi bisa cukup dilihat ya bahwa di sini masalah terutama dari sini adalah terhadap debu. Sebenarnya bukan debu sih, cuman partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, kalau kita menggunakan PC yang non-fanless, pasti semua akan masuk ke CPU dan itu akan mengganggu kinerja dari CPU-nya. Oke, ini salah satu spesifikasinya. Oke, itu terkait dengan sedikit salah satu implementasi di mining. Sekarang kita mengarah ke industrial tablet application. Jadi apa sih, kenapa sih kok ada industrial tablet, sementara kok ada juga komersial tablet? Nah itu secara fungsi memang kita berbeda. Jadi kita punya 4 layer produk di sini. Yang pertama kita ada PWS 472. Ini kita nyebutnya handheld lebih tepatnya. Dan kita juga punya yang semi rugged tablet. Ada yang 8 inch dan 10 inch dan juga kita punya fully rugged tablet. Ini yang benar-benar rugged. Jadi secara standarisasi jauh lebih tinggi daripada IM68 maupun 65. Oke. Di mana saja kita biasa pakai implementasikan tablet ini. Jadi seperti yang awal tadi saya sampaikan bahwa sekarang itu semua orang tidak terlepas dari sebuah smartphone. Dimanapun semua orang sudah pakai smartphone dan itu sudah menjadi sebuah aktiviti yang kita sudah nggak bisa tinggalkan lagi. Misalkan kita mungkin kalau kita melihat bagaimana sekarang orang-orang lebih ketika mereka ke tempat nongkrong, ketika mereka datang ke sebuah tempat makan, yang pertama bisa ditanya adalah WiFi, yang kedua adalah ada nggak sih di sini supply dari listriknya. Nah itu kita nggak bisa menghindari itu, bahwa itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Itu. Dan bagaimanapun juga kita bisa melihat bahwa kalaupun kita tertinggal dari sebuah charger handphone, ya itu juga menjadi masalah yang besar juga bagi kita. Nah, makanya dengan hal itu, bagaimana sekarang productivity itu lebih dimaksimalkan dengan seperti industrial tablet ini. Sehingga serasa mereka ya bekerja dengan apa yang mereka lakukan seperti seharian yang biasa mereka lakukan juga. Jadi seperti pegang handphone dan lain-lain. Itu akan memudahkan juga. Jadi marketnya kita ada di fleet management pastinya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur sebuah pengiriman. Kemudian ada field service. Ketika ada sebuah perusahaan services, selesai service, reportingnya semua bisa kita lakukan juga dengan industrial tablet ini. Kemudian di warehouse, kalau memang itu di sebuah internal perusahaan factory, automotive factory, bagaimana kita bisa mengatur job order dan lain-lain, yang mungkin dulunya masih di depan laptop, nah ini kita bisa juga dari production line. Kemudian public safety, manufacturing, dan juga oil and gas. Oke, jadi apa sih bedanya kalau kita ngomong di komersial dan juga industrial? Mungkin dari sisi aksesoris ini sudah berbeda ya. Kita ada universal cover-nya, ada dockingnya, kemudian extension modulnya, multi tablet charging station, baterai pack, dan juga dari kekuatannya untuk misalkan terhadap goresan atau terhadap bagaimana orang menggunakannya. Misalkan ada yang menggunakan, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau mungkin itu handphonenya sendiri, dia makainya akan santai. Tapi bagaimana kalau itu bukan miliknya sendiri? Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Itu kenapa rugged ini juga diperlukan. Oke, yang jelas yang pertama, fitur yang pertama adalah kita adanya user oriented module and accessories. Itu tergantung dari sebuah kebutuhan. Misalkan kita implementasikan ini di warehouse, maka kita perlu tambahkan barcode scanner 20 derajat ataupun 70 derajat. Nah,
kenapa kok ada 20 derajat, ada Oke, thank you. Jadi kenapa ada 20 derajat, ada 70 derajat? Ini adalah dari sisi ergonomiknya. Kalau kita menggunakan tablet yang misalkan hanya dengan kamera bisa kok kamera melakukan scan barcode. Tapi posisinya itu yang kita perlukan. Jadi kalau barangnya itu agak di atas kan berarti kalau sekarang kita harus sejajar. Jadi kita harus sejajar dengan barang tersebut untuk melakukan sebuah scan. Tapi dengan pilihan scanner yang 20 derajat maupun 70 derajat itu kita bisa lebih fleksibel. Kemudian ada juga LAN plus COM. Kalau tablet ini akan dihubungkan ke sebuah device. Itu kita nggak hanya menggunakan wireless, tapi kita juga ada LAN maupun COM, atau komunikasi serial. Kemudian magnetic stripe reader, dan kita juga ada smart card reader, dan juga USB RFID reader-nya, kita juga ada RFID reader. Oke, untuk specification kita ada yang Windows based maupun Android based. Jadi ini tergantung dari kebutuhan. Jadi ada Windows based maupun Android based. Oke, ini secara tampilan dari sebuah produknya. Dan ini ada beberapa kita implementasi ada beberapa yang memang request untuk ditampilkan sebuah logo perusahaannya. Artinya dalam kuantiti tertentu kita inginnya ketika tablet ini dinyalakan itu munculnya logonya perusahaan kita. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang kita bisa cover juga untuk modify sebuah OS-nya. Oke, ini spesifikasi umumnya sama hampir. Jadi secara fungsi sebuah tablet dia ada semua ya, ada power up down, kemudian ada front kamera, ada docking konektornya, ada SIM card-nya, audio jack dan lain-lain. Oke, ini salah satu peripheralnya. Jadi peripheralnya ada di tadi yang sudah saya sampaikan, ada barcode 70 derajat, ada yang 20 derajat, ada RJ45 plus serial, dan juga ada beberapa aksesoris seperti docking dan lain-lain. Ini lebih ke kebutuhannya, misalkan Anda inginnya ditaruhnya juga di vehicle, yaitu kita harus include dengan dockingnya. Gitu. Karena di sini ada, nah nih kalau paling pojok itu ada IM68 vehicle dock. Jadi ini memang docking yang kita taruh di vehicle. Oke. Nah, ini salah satu bagaimana kalau kita memetakan ke sebuah solution plan. Kita juga secara umum generik ini semua bisa digunakan tergantung dari company atau perusahaan yang akan implementasikan. Cuman kalau kita bisa bagi, itu kita juga bisa gunakan di retail hospitality. Connect dengan thermal printer, cradle, seperti itu. Kemudian kita juga bisa di logistik manufacturing dan juga bisa di healthcare. Artinya ya mungkin di rumah sakit sekarang masih banyak menggunakan paper atau kertas ya. Cukup banyak masih menggunakan kertas untuk sebuah reporting, hasil analisis dan lain-lain. Tapi kita juga bisa change itu ke tablet. Itu. Cuman kalau di healthcare memang punya standar tersendiri bahwa misalkan dia punya standarisasi sebuah sertifikat berapa dan warnanya biasanya harus putih. Nah, itu seberapa standar di healthcare. Oke, application skenario-nya kita ada di manufacturing, logistic warehouse, public space, field service, energy and utility, dan juga government and public safety. Jadi sebenarnya tujuan utama dari kenapa adanya solution dengan industrial tablet ini adalah untuk menggantikan yang sebelumnya report masih menggunakan kertas. Nah, itu kita coba maximize sekarang dengan menggunakan tablet. Oke, contoh ini di production line. Pertama, di bagian material control system, dia bisa untuk tracking material dengan menggunakan scanner barcode. Kemudian kalau di software control, itu paperless factory. Jadi bagaimana kita yang sepulanya reportingnya menggunakan kertas, kita ganti paperless.
Kemudian kalau di bagian execution sistemnya itu bisa, kenapa kok kita provide industrial tablet di situ? Pertama adalah hot swappable baterai, jadi baterainya bisa diganti cepat. Kemudian fast charging, dan juga ada docking stationnya kalau memang unit itu nggak dipindah-pindah atau dipindah hanya sesekali untuk meeting, untuk rapat dan lain-lain. Kemudian ada streamline manufacturing process, artinya ini mereka bisa membuat sebuah order dari menggunakan tablet itu, bisa membuat settingan ordernya, mau di-runningkan di mesin berapa sih orderan ini, mau diplankan di A, B, C, D, seperti itu. Cuman biasanya memang kalau bisa ada sebuah monitoring di produksinya yang sudah berjalan. Jadi ini sebenarnya semua sistem itu terintegrasi nanti jatuhnya. Kemudian kalau di warehouse management, kita juga tablet bisa digunakan mulai dari menerima barang sampai barang itu akan dikirimkan lagi. Itu. Jadi kita bisa memaksimalkan apapun yang misalkan dulu kita menggunakan scan barcode terlalu lama, ya sudah kita ganti RFID aja di setiap rak-raknya. Jadi kalau ID ini kita tinggal tempel aja. Nah, seperti itu. Kemudian wireless connected, kalau dengan wireless lebih gampang, kita bisa pindah-pindah tempat, connectivity-nya masih lancar. Oke, dan ini adalah yang salah satu fitur di fully rugged yang tadi saya sampaikan. Kita ada semi rugged dan juga ada fully rugged. Di fully rugged ini, salah satunya adalah dia sudah IP65 rating dengan 4 feet drop protection. Nah, dan Gorilla Touch-nya sudah kuat terhadap screw, kemudian pinset atau twister shaving, dan juga di pisau. Jadi ini cocok untuk implementasi di tempat-tempat yang seperti di mining yang rawan untuk barang itu tablet ini akan jatuh, atau di perusahaan-perusahaan metal, baja, nah itu lebih tepat itu. Karena dia juga support glove. Artinya kalau di perusahaan-perusahaan yang standarnya harus menggunakan sarung tangan, itu bisa menggunakan yang series fully rugged tablet ini. Jadi misalkan di perusahaan pengolahan biji besi atau perusahaan otomotif, nah itu biasanya mereka wajib menggunakan glove atau sarung tangan ini. Jadi ini tetap bisa kita gunakan. Ini adalah salah satu yang memang dibutuhkan. Oke, salah satu case study-nya adalah ini juga di mining. Jadi salah satunya adalah di mining ini untuk bisa juga untuk melakukan pembagian order. Jadi untuk monitoring kemana, ketika kita sudah implementasi tadi yang kita sampaikan untuk vehicle monitoring tadi di awal. Tapi bagaimana lah kita di out of office atau kita di luar dari kantor. Nah itu kita bisa monitoring dengan industrial tablet ini untuk bagi jobnya mereka. Seperti itu. Oke, itu adalah dua presentasi yang memang ada keterkaitan antara di transportation heavy duty dan juga industrial tablet. Nah, dan yang terakhir ini adalah mungkin lebih cocok dengan yang kita infokan di awal, cold chain solution system. Apa sih sebenarnya cold chain solution system yang kita bawa ini? Sebenarnya ini masih berhubungan semua dengan logistik. Cuma kita lebih tepatnya, kita akan lebih ke environment-nya yang ada di dalam cold chain-nya. Oke. Targetnya di mana cold chain ini? Targetnya adalah pertama di fleet management, retail hypermart, kemudian food factory, museum, warehouse, dan juga medical management atau medical factory. Oke. Ini salah satu case di sebuah pharmaceutical storage situasinya itu sekarang itu kebanyakan masih seperti ini, manual inspection dengan termometer. Jadi mereka naruh ada, karena obat ini sifatnya harus ada perlakuan khusus, jadi harus disimpan di suhu berapa, tidak boleh ditaruh di terkena matahari langsung, dan seperti itu. Jadi yang sekarang dilakukan adalah dengan inspection dengan termometer. Mereka menaruh sebuah termometer di beberapa tempat-tempat tertentu. Dan ini akan dicatat pembacaannya, Tentunya apa yang didapatkan adalah nggak real time, pasti. Jadi ini nggak real time dan juga not accurate. Kalau orangnya sudah salah itu juga bisa akurasinya berkurang seperti itu. Kemudian ini ada di retail store, warehouse ataupun fleet. Jadi kalau
ada mungkin kalau sempat ya dari rekan-rekan melihat di sebuah supermarket atau minimarket itu ada checklist seperti ini di cold storage-nya. Jadi di penyimpanan yang ikan maupun penyimpanan makanan-makanan yang harus dibekukan itu ada checklist yang harus dicek setiap jam. Karena kalau sampai kita nggak tahu bahwa ada masalah di cold storage itu, maka efeknya juga dengan kerugian yang cukup besar. Nah, sekarang memang ada yang sudah dimonitoring dengan kabel, sensor with kabel, artinya ditaruh sensornya, tarik kabel keluar. Tentunya ini adalah adanya kabel installation and time consumption, seperti itu. Kemudian temperatur loss, manual inspection dengan temperatur termometer juga masih banyak digunakan. Dan tentunya juga sama, ini juga nggak real time. Ini salah satu contoh, misalkan kalau di sebuah perusahaan minimarket atau di tempat-tempat yang ada cold storage, pasti mereka ada naruh sebuah report yang harus dicek setiap jam. Datang ke sana ngecek apakah benar suhunya suhunya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Maka dari masalah-masalah itu kita tariklah sebuah food safety management system, di mana ini bisa kita gunakan juga di food factory, food management, warehouse, food processing, distribution, dan juga retail. Pertama adalah tujuannya sebagai apa? Pertama adalah sebagai secure food safety and quality. Jadi kita menjaga kualitasnya memang benar-benar terjamin. Semua data-datanya kualitasnya terjamin. Kemudian real time alarm. Jadi ketika ada masalah, alarmnya pun juga real time semua. Kemudian reduce loss sekitar 30% dan juga improve brand integrity. Nah, komunikasi yang kita gunakan adalah LoRa. Kalau sebelumnya saya menyampaikan bahwa mungkin sudah ada yang melakukan monitoring dengan menggunakan kabel. Cuman yang kita perkenalkan hari ini adalah dengan teknologi LoRa atau long range. Jadi wireless tapi jarak jauh sebenarnya. Oke. Bagaimana sih konsepnya? Yang pertama, ini salah satu kita membawa 3 konsep ya. Ada di cool room. Jadi kita tinggal naruh track 120 atau sensor-sensor ini di cool room, kemudian kita kirim data ke gateway. Kemudian kita ada juga di refrigeration truck. Jadi ini misalkan kita case-nya salah satu truk yang membawa makanan seperti es krim atau seafood. Nah, itu kan harus terjaga suhunya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa dalam perjalanan semua itu terjaga dengan baik, real time, dan juga tentunya akan ada alarm yang langsung juga ketika ada masalah di pendinginnya. Dan juga ada juga di store, salah satunya. Oke, ini salah satu contoh. Sebelumnya ada sebuah kabel desain kaos, jadi mereka instalasi sensor menggunakan kabel. Kemudian kita gantikan dengan produk kita, to easy and rapid installation wireless sensor. Jadi sensor ini tinggal ditaruh di mana saja ya, disebar. Misal mau taruh di dekat kulkas, di dalam kulkas, atau taruh di tempat penyimpanan makanan, itu tinggal ditaruh saja. Kita nggak perlu mengkoneksikan karena dia menggunakan long range tadi, LoRa. Tentunya ada jangkauan yang terbatasi di sini. Kemudian ini salah satu di supermarket, manual inspection dulunya menggunakan barcode. Jadi di scan setiap produknya suhunya berapa. Nah, itu kita bisa gantikan juga dengan sensor tadi. Nah, ini kita nyebutnya 90 detik instalasi. Kenapa sih kita bisa yakin dengan 90 detik instalasi? Tentunya setelah semua environment sudah tersetting ya. Ketika kita menambah unit baru lagi untuk kita taruh, itu cukup dengan 90 detik. Jadi, kita tinggal ambil saja unitnya ini, kita mau taruh di mana tempat kita mau monitoring. Nah, ini skenario untuk sebuah truk yang membawa frozen food, misalkan. Bagaimana kita bisa menjamin bahwa semua di dalam storage di belakang ini sudah sesuai dengan spesifikasi dari makanan yang mereka bawa. Misalkan ini harus beku dengan kondisi minus 18 derajat. Harus terjaga di situ suhunya.
dan yang belakang ini 3 derajat. Sehingga kita tentunya harus naruh sebuah sensor di dalam. Dan kalau kita naruh kabel, instalasi sebuah kabel tentunya akan susah. Nah, kita harus membuat jalur-jalur kabel dulu sampai ke depan, ke kabin truknya. Jadi di kabin kita tetap taruh unit ini di dekat drivernya. Itu untuk melakukan si driver itu bisa juga monitoring dan juga ini untuk berfungsi mengirimkan data ke kantor pusat. Jadi kantor pusat juga bisa monitoring sudah sejauh mana pengirimannya sekarang, trackingnya. Tentunya harapannya dari sebuah perusahaan adalah pengirimannya bisa berjalan dengan lancar, nyampe di tempat dengan tepat waktu, dan juga kualitinya tetap terjaga. Itu adalah harapannya seperti itu. Mungkin untuk makanan-makanan yang tidak terlalu butuh suhu minus yang cukup tinggi, itu nggak akan berefek ya kalau 1 jam 2 jam. Bagaimana kalau ini kita implementasikan ke sebuah misalkan dia pengiriman seanak ayam seperti itu. Jadi misalkan di mana kita harus menjaga suhu itu tetap hangat agar si ayam ini nanti nggak mati di dalam perjalanan. Nah itu, jadi tujuannya adalah ke situ. Oke, ini skenario kalau kita di retail atau hypermart. Jadi kita bisa naruh ini di tempat-tempat yang memang kita perlu tahu berapa sih suhunya di situ, agar semua produk yang kita selling di situ tetap terjaga fresh. Oke, nah ini adalah salah satu contoh, misal kita taruh di sebuah freezer atau cold storage di mana itu sampai minus suhunya. Itu kita juga unit ini tetap bisa kita gunakan seperti itu. Jadi kita tinggal taruh aja di dalamnya. Dan ini contoh skenario di warehouse, yaitu kita tinggal tempel-tempel di beberapa tempat yang memang kita ingin monitor. Karena ini penting juga untuk pharmaceutical terutama, bahwa obat-obat yang sudah kita produksi itu sudah tersimpan sesuai dengan baik. Oke. Nah. Oke, ini salah satu contoh produk coveringnya. Jadi kecil sih, ukurannya cukup kecil. Sekian. Dan ini baterainya juga hot swappable. Nah ini salah satu bagaimana kalau kita ada di sebuah supermarket besar dengan 100 sensor, ya setidaknya kita ada butuh 1 atau 2 gateway di situ dan kita sebar semua di area supermarket. Oke, ini yang kita maksud dengan rapid installation. Bagaimana kita kemudahan dalam instalasi. Jadi kita tinggal bisa install dengan skru maupun kita tempel. Dan juga kita bisa juga tempelkan dengan magnet. Nah, ini salah satu fitur juga. Jadi bagaimana kalau kita nggak include software semuanya. Jadi si device ini, Track 120 ini juga bisa nge-record atau nyimpen data. Sehingga orang tetap keliling ke situ, tap NFC, ngambil data. Seperti itu. Yang semulanya kita lakukan di situ dengan nulis per jam, sekarang kita nggak perlu, tinggal datang, ambil. Itu kalau memang Anda ingin melakukan sebuah, untuk hal-hal yang nggak kritikal, tapi Anda butuh data per harinya itu sampai berapa sih. Nah, ini lebih ke mereduce bagaimana manpower bekerja sebenarnya. Nggak perlu datang per jam, cukup sehari sekali ngambil data reportnya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Jadi setelah ini the last session akan disampaikan oleh Pak Hari terkait dengan implementasi di lapangan. Apa saja sih yang sudah kita implementasikan di lapangan dan contoh-contohnya, gambarannya seperti apa. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Anggar atas waktunya. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Hari Wicaksono, saya dari PT Pasar Data Kontrol. Saya sebagai Business Development Manager berikut ini akan menjelaskan sedikit tentang contoh-contoh implementasi yang berkaitan dengan logistik dan fleet.
Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu PT Pasar Geraha Kontrol beralamat di Surabaya, Rungkut Megaraya, Blok E21, dan di kantor Bandung di Komplek Istana Mekarwangi. Kami berdiri tahun 2005 dengan beberapa fokus pekerjaan, di mana kita bergerak di bidang industrial IoT, sistem integrator, dan SCADA. Untuk objek-objeknya, kita mulai dari energi manajemen, production line monitor, utility monitor, logistik, warehouse, dan fuel management. Oke, pada kesempatan ini saya akan ada dua, jadi logistik warehouse dan fuel management, di mana kedua-duanya itu juga mengandung logistik. Oke, untuk melaksanakan aktivitas kita berpartner dengan Evorel, di mana kita adalah salah satu dari partner solusinya, dan kita pada produk untuk power meter. Oke, saya sedikit membuka mindset pada saat ini. Kita yakini bahwa kita sudah beralih ke digital atau digital transformation, di mana ada konsep-konsep industrial 4.0, industrial IoT, pada dasarnya adalah didasari dengan alasan-alasan sebagai berikut, di mana isu-isu yang muncul adalah dari sisi operator atau engineer di bawah itu, mereka terlalu sibuk untuk mencatat semuanya secara manual. Tidak ada satu single platform yang menampilkan semua data dan semua informasi. Dari sisi production manager, tidak ada mesin yang bisa diefisiensi untuk progress management, dan tidak ada quantity mesin dan untuk memperbaiki ordernya. Nah, dari factory manager, dia membutuhkan data. Jadi dengan tidak adanya data dan tidak adanya statistik, maka dari sisi manajer akan kesulitan untuk membuat keputusan dan improvement secara cepat. Nah, hal-hal itu yang mendasari adanya digital transformation. Oke, kita akan masuk ke materi. Ini adalah salah satu contoh dari digital transformation untuk logistik, di mana kebetulan saat ini bidangnya di mining. Ini juga berlaku ya untuk yang lain di luar mining. Kita bisa ambil persamaannya. Oke, kalau di mining itu ada tiga kelompok ya, di mana ada fleet activity monitor, di mana akan memonitor aktivitas dari fleet, aktivitas kendaraan dan alat berat. Yang kedua adalah fuel management, di mana ini adalah perangkat yang termasuk dalam kelompok logistik yang akan mendukung dari fleet monitor. Juga ada supervisor yang dia akan dipegangi tablet industri untuk mengetahui secara real time dan dimanapun posisinya untuk mengambil keputusan yang cepat. Oke, untuk mining fleet activity ini fungsinya adalah untuk memonitor aktivitas produksi, di mana di dalam kendaraan tadi akan ditempatkan sebuah data terminal yang dijelaskan oleh Pak Angger sebelumnya menggunakan track. Itu akan menampilkan posisinya dan instruksi-instruksi serta aktivitas lain yang perlu dimasukkan. Nah, misalkan kita harus memasukkan aktivitas delay, idle, atau breakdown, di mana itu akan menjadi penilaian tentang kinerja. Nah, juga menampilkan kinerja operator, jadi dari aktivitas yang dilakukan langsung ditunjukkan kinerjanya sudah sekian persen. Menampilkan dan merekam rute pergerakan, menampilkan alarm untuk over atau under speed, jarak antar kendaraan dan sebagainya. Juga jika dikonekkan dengan ECU, dia akan merekam kondisi mesin, termasuk odometer dan hour meternya. Berikut ini contoh dari
diagram sistemnya. Oke, ini adalah data terminal, di mana dia sudah terkoneksi dengan GPS. Kelebihan lainnya adalah untuk on-off-nya ini itu bisa kita manfaatkan trigger dari ignition switch kontak starternya ya. Jadi pada saat starter dinyalakan, dia akan menyala. Pada saat starter dimatikan, di-off-kan, dia akan melakukan shutdown. Jadi tidak merusak operating systemnya. Juga dia ada fitur untuk OBD, sehingga bisa berkomunikasi dengan mesin kendaraan untuk melakukan aktivitas yang lebih banyak. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh displaynya. Yang pertama adalah display utama ya, dashboard. Dia ada posisinya dia, jalurnya dia, dan jalur-jalur tidak boleh dilewati. Nah, kenapa dipasang data terminal? Karena mereka harus melakukan interaktif. Misalkan ini dashboard ya, dashboard kinerja bisa dicek. Dia sudah apa yang tertinggal mungkin bisa mengejar daripada laporan ini. Di sini adalah menu produksi, artinya dia melakukan apa aja. Misalkan, oh saya sedang membuat parit dan sebagainya. Ini dengan memencet salah satu tombol ini, dia akan memberikan status bahwa dia sedang melakukan apa. Di menu di bawah ini adalah menu-menu yang gangguan sifatnya. Jadi mungkin ini ada delay. Ini sebenarnya tergantung ini ya, kesepakatan dari user. Menu delay, misalkan dia ada, dia sedang menunggu, menunggu adanya blasting, sehingga dia tidak boleh lewat, harus stay. Atau menunggu di daily check, dan sebagainya. Untuk menu breakdown, misalkan, ada kendala di roda, harus melakukan maintenance, dan sebagainya. Terus ada menu yang lain, ini ada demo, ada kabut, sehingga tidak bisa beraktivitas. Nah, itu adalah contoh-contoh menu yang dibuat interaktif untuk memberikan status dari kendaraan itu secara real time. Oke, ini adalah contoh pemasangan di unit ya. Jadi untuk pemasangan di heavy equipment itu kira-kira seperti ini, saya dilingkari ini. Nah, ini seperti tadi, tidak harus bisa menghadap operator langsung, atau khusus untuk kendaraan berat ini mungkin tidak boleh menghadap langsung ke operator dengan alasan silau. Jadi cukup kita lihat dari samping, sehingga mengurangi intensitas cahaya, apalagi untuk bekerja di malam hari. Seperti itu. Juga ini ada hotkey-nya ya untuk gelap terangnya layar. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya untuk fleet mining activity. Oke. Berikutnya adalah fuel management. Dalam hal ini adalah fuel truck system. Ini adalah salah satu pendukung untuk dari sisi logistik, di mana kita juga akan menempatkan sebuah data terminal selain untuk menampilkan data transaksi ya, pengeluaran BBM, juga untuk memonitor stok tangki yang di bawah itu. Makanya gambarnya adalah seperti ini. Di samping menu tadi juga bisa dimasukkan, dalam artian dia juga dianggap sebagai heavy vehicle yang melakukan aktivitasnya. Jadi ini fungsinya ada dua nanti, data terminalnya sebagai kendaraan yang harus menyampaikan statusnya, juga sebagai data terminal untuk kegiatan fuelnya. Nah, di sini kita ada modul namanya Flowprint, dia akan terkoneksi dengan flow meter, mengambil data, juga melakukan action untuk stop valve ya, untuk otorisasinya. Sehingga dalam hal ini kita ada dua metode, kita pakai kartu, ini ada RFID, atau pakai wireless nozzle reader, di mana kedua sistem ini dia akan memberikan otorisasi untuk bisa mengeluarkan BBM. Oke, jadi fungsinya salah satu adalah berikut transaksi, pengisian nama kendaraan juga nama sopirnya, limitasi pengisian, ini konsep yang dibawa,
menggunakan RFID tag, monitor stok BBM dalam truk, dashboard monitor, dan opsional bisa kita pakai wireless nozzle reader dan fuel tag. Fuel tag ini adalah suatu tag yang dimasukkan di lubangnya pengisian BBM dan sensornya ditempatkan di nozzle sehingga pada saat sekaligus memasukkan nozzle ke tangki BBM dia akan mendeteksi. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah contoh pemasangan. Berikut ini ada terpasang di truk seperti ini alatnya. Jadi yang warna merah ini adalah alat untuk flow print-nya tadi. Ini juga yang dilingkari. Ini untuk mendeteksi pengeluaran BBM. Ini juga. Ini kebetulan tidak di truk, cuma di station. Cuman sama-sama inputnya dari flow meter. Jadi ada flow meternya. Kita kontrol untuk valve-nya. Ini juga ada valve-nya, cuma nggak kelihatan ya. Kita kontrol valve-nya untuk otorisasi dan pembatasan pengeluaran BBM. Oke, selain dari penjualan, fuel management juga menyangkut tank monitor. Jadi di tambang juga termasuk divisi logistik adalah tentang stok BBM. Stok BBM bisa di tangki besar, misalkan ini tangki besar yang lebih dari 5 meter, kita menggunakan sensor yang fleksibel. Kalau tangki yang di bawah 3 meter, kita bisa pakai yang pipa. Prinsipnya adalah memonitor stok real time, menampilkan alarm jika ada stok kurang. Juga ini melemparkan ke sistem server. Ini tampilan di server berupa web, jadi bisa dilihat di HP ya. Sorry ini. Nah, ini ada contoh-contoh tampilan. Jadi ini tampilan di konsol seperti ini. Ini tampilan di server yang berupa web base. Nah, ini contoh kalau di versi di HP seperti ini. Ini contoh pemasangan di salah satu stasiun pengisian diesel di Nelayan. Tapi ini Nelayan ya. Jadi ini di beberapa kota, lempar ke internet, terus kantor pusat di Jakarta, dia akan menampilkan real time datanya seperti ini. Nah, ini status merah ini sudah waktunya untuk diberangkatkan armada untuk pengisian. Itu. Ini contoh yang di lokal. Jadi ini yang tangki 3 meter, ini tangki yang 7 meter. Oke, berikutnya adalah logistik untuk di proses produksi. Di sini ada logistik dan delivery, di mana logistik yang kita ambil sekarang adalah dari finished good yang dimasukkan ke dalam palet, sehingga sistem ini dinamakan auto passet. Auto passet artinya pas ya, bahasa Inggrisnya pas, jadi auto pass. Jadi barang yang sudah pas, statusnya pas, good finish, itu dikasih label, di mana label ini juga fungsinya untuk traceability dan untuk menghitung waktu simpan. Di mana pada saat sudah disusun palet, kita cetakkan suatu label, kita tempel dengan kode barcode. Nah, pada saat akan dimuat, dia akan di-scan lagi. Scan bisa macam-macam, bisa pakai tablet industri, bisa pakai yang lain, sebelum dimasukkan ke truk. Nah, di sini juga kita gabung adalah truck scale. Truck scale adalah sistem untuk mencatat berat ya, truk waktu masuk dan keluar, juga menghitung waktu tunggu. Nah, dengan memanfaatkan RFID, kita bisa fleksibel ya. Di sini contohnya adalah ada 3 buah scale, di mana truk itu bebas dia masuk dan keluarnya memilih scale yang mana, karena dengan adanya RFID dia akan teridentifikasi, walaupun dia di scale nomor 1 masuknya, keluarnya di scale nomor 3 itu tidak ada masalah, karena sudah teridentifikasi datanya, in-out-nya. Oke, ini adalah contoh diagram lengkap untuk auto passet barcode, nah, di mana adalah pada saat setelah dipalet, ini ada dicetakkan suatu nota passet, setelah itu dikirim ke gudang. Di gudang ada suatu aplikasi untuk delivery, mencatat semua
informasi untuk di-deliverykan, di-scan lagi, juga lalu diambil forklift. Nah, forklift ini juga ada fungsi untuk scan juga memastikan bahwa sudah diambil dan sudah diletakkan, dilengkapi dengan panel PC wireless atau bisa pakai tablet yang pakai docking vehicle untuk diantar ke truk, seperti itu. Oke, ini adalah contoh tampilan aplikasi dari Wagging. Jadi ada kedatangan dan selesai. Sini ada akan di compare ya. Jadi ini yang sudah masuk akan dipindah ke sini, sudah kembali. Seperti itu. Oke, sampai sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Angger dan Pak Hari mengenai materi yang telah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah join, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan? Atau mungkin dari pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat, ada yang masih perlu didiskusikan kembali? Iya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin ada, ya Pak Prabowo silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Selamat pagi sebelumnya. Saya Probo Setioko dari PT Data Science Teknova. Nah, ini untuk ini pertanyaan aja. Tadi di situ kan saya melihat ada rak PC itu ya yang ditaruh di dalam kabin unit ini tambang. Nah, ini pertanyaan saya, kalau misalkan rak PC ini ditaruh di dalam kabin itu untuk penerimaan sinyalnya apa nggak keblok gitu kan? Kita tahunya kalau bisa ada di unit truk tambang itu kan vesselnya kan kadang ada yang bisa sampai nutupin kabin bagian atasnya. Itu aja. Oke, baik Pak Prabowo. Mungkin untuk Mas Angger bisa dibantu jawab. Oke, terima kasih Pak Prabowo atas pertanyaannya. Jadi untuk mengantisipasi itu biasanya hal yang dilakukan adalah dengan menaruh antena itu di outdoor atau di luar. Artinya misalkan menggunakan wireless, antenanya juga di luar kabin. Jadi GPS, antena wireless maupun LTE itu ditaruhnya di luar kabin. Biasanya seperti itu, Pak. Oh, berarti ini kah bisa diimplementasikan pakai antena-antena yang lain itu yang ada di luar pasaran itu, macam antena outdoor yang biasa dipakai kayak mikrotik itu bisa dipakai di situ. Iya, bisa Pak. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Andri. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung aja mungkin ke pertanyaannya. Boleh. Mengenai security dari sistem IoT yang ada itu seperti apa dan bagaimana jaminannya oleh pihak perusahaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andri. Dari Mas Angger bisa dibantu jawab. Oke, jadi untuk security IoT yang kita berikan Pak, memang selama ini saatnya masih banyak customer kita yang pengennya itu di sisi bukan cloud-nya nggak ditaruh di luar, tapi kebanyakan mereka menggunakan server di lokal dengan jaringannya mereka sendiri. Nantinya dengan jaringan-jaringan yang ada di sini. Kalau di cloud-nya di kita, di Advantech itu kita pasti servernya ada di, nggak di Indonesia, ada di Hong Kong sama di Taiwan. Jadi
services itu juga yang kita jual memang. Jadi security-nya ya kita pasti ada term and condition-nya, bahwa security data-data ini nggak akan kita pergunakan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Cuman kalau di pasar di sini sendiri selama ini masih pakai local server tetapi dengan jaringan yang sudah di-set oleh customer. Artinya walaupun local server ada di Jakarta, mereka sudah punya booking sebuah jaringan di internalnya perusahaannya sendiri. Seperti itu. Mungkin ke depan kita akan coba menggandeng dengan partner-partner lokal seperti Telkom atau cloud-cloud dari Telkom untuk menjadi sebuah security yang lebih baik, tentunya dengan sesuai dengan security Indonesia ya. Seperti itu nanti, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin untuk Pak Andri, untuk jawabannya apa sudah bisa membantu atau ada yang perlu didiskusikan kembali? Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat, mungkin ada yang belum terjawab, bisa ditanyakan kembali atau diingatkan untuk yang ke-skip mungkin ya. Dan untuk materi webinar kali ini dan juga nanti videonya juga akan kita kirimkan via email setelah pengisian kuesioner yang ada di kolom chat. Kita juga ada Thanksgiving untuk 3 peserta pertanyaan dengan pertanyaan terbaik. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan kembali? Oke, dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan atau sudah cukup jelas untuk materinya? Atau nanti kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi kali ini bisa diskusi langsung dengan engineer kami atau bisa kirim
Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Safruddin. Jika wireless sensor dipasang di cold room storage, apa bisa terhubung dengan main modul? Oke, Mas Anggar bisa dibantu. Oke, jadi jika wireless sensor dipasang di cold room storage, apa bisa terhubung dengan modul? Oke, terima kasih Pak Muhammad Saifuddin atas pertanyaannya. Ya, ini tetap bisa Pak. Jadi dengan teknologi LoRa tadi yang kita kenalkan, ini masih tetap bisa terhubung dengan main modul. Sehingga cuman kita dibatasi dengan sebuah jarak. Kalau wireless 100 kita masih lebih dari 100 meter. Dan itu kalau masih dalam satu gedung, coverage-nya kita tinggal lihat topologi dari seberapa luas gedungnya dan seberapa luas core storage-nya. Jadi kita bisa menentukan mau berapa main modul yang kita taruh di situ atau gateway yang kita taruh di situ. Seperti itu, Pak. Jadi based on desain dari sebuah perusahaannya itu akan lebih gampang untuk memetakan berapa yang harus kita taruh untuk gateway-nya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Pak Saifuddin. Oke. Oke, kemudian ada untuk success story ada dan press nanti bisa kontak langsung ke sales kita. Jadi kalau misalkan ada Bapak ingin lebih detail nanti bisa menghubungi dari perwakilan perusahaan kita dari Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Nanti tim sales akan lebih menjelaskan detail terkait beberapa success case dari tablet IM ini. Dan juga price-nya. Oke, mungkin itu informasi dari kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Dan perlu saya informasikan untuk materi webinarnya dan video di awal sesi tadi akan kita share via email setelah pengisian kuesioner yang ada di kolom chat. Dan kita juga ada Thanksgiving untuk 3 pertanyaan terbaik dari peserta. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Taufan. Apakah device LoRa bisa ditambahkan sensor lain? Oke, Mas Anggar bisa dibantu jawab. Oke, terima kasih Pak Taufan atas pertanyaannya. Untuk device LoRa kita ada banyak macamnya. Jadi di luar dari ini ada yang kita bisa tambahkan sensor lain maupun DI untuk kontrol itu kita ada juga. Jadi LoRa yang kita punya itu ada macam-macam. Kalau yang ini adalah LoRa yang include dengan sensor temperatur. Tapi kalau LoRa yang device lain itu masih berupa AI, DI, DO. Jadi itu bisa ditambahkan, bisa dikonekkan dengan sensor yang lain. Oke, apakah sudah cukup menjawab Pak Taufan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Taufan.
Mungkin yang lain ada yang perlu ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Said. Untuk teknologi fanless, apa pendingin prosesornya sebagai pengganti kipas? Ini sangat bisa dibantu. Oke, terima kasih Pak Said atas pertanyaannya. Jadi kalau teknologi fanless memang pendinginnya kita menggunakan heatsink. Jadi cover termasuk dengan body itu semua dilengkapi dengan heatsink dan ada circulation-nya. Sehingga pendingin tidak dilakukan seperti PC-PC yang lain yang menggunakan kipas seperti itu. Jadi semuanya panas itu disalurkan ke seluruh body dari IPC tersebut. Oke Pak Said, apa sudah cukup menjawab? Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pertanyaan dan materinya kali ini. Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa kontak ke kami melalui email pun atau bisa mengunjungi kantor kami langsung yang ada di Surabaya, Bandung, atau Jakarta untuk diskusi lebih lanjut. Dan bisa juga mengunjungi website kami di www.evora.com. Untuk materi-materinya nanti akan kita kirim via email setelah pengisian kuesioner yang ada di kolom chat. Oke, saya rasa sudah cukup untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan semoga bisa bertemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.